Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sesaudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang perbuatan seperti untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sesaudara terkasih, topik memberi untuk Tuhan ini sepertinya pembahasan yang sangat menarik bagi orang Kristen mula-mula atau pada umumnya bagi orang Yahudi. Berbicara tentang memberi untuk Tuhan, manusia akan melakukan yang terbaik. Menjual tanah ataupun bahkan memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Mungkin kita akan melihat ini sangat luar biasa. Seorang jemaat Kristen memberikan banyak persembahan asalkan itu berbicara tentang Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Tetapi ketika kita bandingkan mungkin dengan kehidupannya, perbuatannya terhadap sesama, apakah perbuatan itu juga sama? Kepada Tuhan dia sangat luar biasa, tetapi kepada sesama sepertinya dia punya rem yang sangat besar. Dia menahan untuk memberi. Atau bahkan banyak perbuatan sekarang, perbuatan baik kita bilang, menolong, memberi kepada orang yang mau dia beri karena persahabatan, karena kekeluargaan. Memberi karena permintaan dari orang. Atau yang sangat unik sekarang, memberi hanya untuk konten atau mau dipamerkan di media sosial. Banyak hal-hal memberi. Jika ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen, maka pemberiannya kepada Tuhan pun itu diragukan. Bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan yang luar biasa kepada Tuhan, tetapi kepada sesama dia tidak mau memberi? Apapun alasannya. Apa karena dia tidak mengenal? Apa karena dia adalah musuhnya? Apa karena dia masih memiliki hutang, ada sakit hati sehingga tidak mau memberi? Jika demikian, dasar seseorang memberi, maka pemberiannya kepada Tuhan tidak dibenarkan. Dalam Matius 25 ayat 40, apa yang dilakukan kepada Tuhan, kepada sesama, itu sama. Itu derajatnya, nilainya sama. Segala sesuatu yang kamu berikan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina, engkau memberikannya untuk aku. Itu perkataan firman Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan itu baik. Hubungan kita kepada sesama itu sama baiknya. Itulah digambarkan seperti salib. Hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama. Bapak Ibu saudara terkasih, perbuatan kita kepada sesama, kepada manusia, tetapi diharapkan itu seperti untuk Tuhan. Berbicara tentang memberi kembali untuk Tuhan, manusia tidak akan berharap banyak. Kita diajarkan untuk ikhlas. Apa yang diberikan tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Apapun persembahan kita, itu namanya persembahan, tidak akan kita hitung, tidak akan kita tuntut. Bisakah seperti ini untuk manusia? Setiap pemberian kita kepada orang tidak kita hitung. Setiap apa yang kita lakukan kepada orang lain tidak kita minta pertanggungjawaban. Tetapi kita lakukan, kita berikan dengan sepenuh hati. Jadinya kehidupan orang percaya, orang yang mengikuti Tuhan adalah memberikan sesuatu kepada sesamanya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu sesaudara terkasih, secara khusus Kolose pasal 3 berbicara tentang hubungan dalam satu kelompok keluarga. Bagaimana perbuatan seorang ayah kepada istri atau anaknya, seorang anak kepada orang tuanya, seorang istri kepada suami dan anak-anaknya.
Berbeda perbuatan mereka, tetapi firman Tuhan menginginkan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, tidak ada rumah tangga yang rusak hanya karena persoalan. Karena dari awal setiap orang sudah diajarkan untuk memberi, untuk melakukan, untuk bersabar seperti Tuhan. Memberi seperti untuk Tuhan, menjaga kebenaran seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, sudahkah kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain seperti yang Tuhan mau? Apakah perbuatan baik itu masih dibayang-bayangi oleh permintaan, syarat yang satu dan yang lain? Jika aku menolongmu, engkau harus menolongku kembali. Aku sudah menolongmu, seharusnya kamu menolong aku sekarang. Apakah masih seperti itu? Ternyata semua perbuatan kita, marilah kita lakukan dengan ikhlas atas dasar bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan orang Kristen itu menjadi berkat. Berkat yang bisa dirasakan oleh semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk memberi dengan sepenuh hati kepada semua orang. Biarlah kiranya setiap pemberian atas dasar rasa syukur. Terimalah doa kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.